gitu ya. Nah, untuk kehadiran itu lebih dari 80% ya. Lalu sumber referensi ada beberapa juga, boleh diambil dari buku-buku lainnya juga ya, dari e-book ataupun buku hard juga silahkan ya. Nah, lalu ada materi dan pengumpulan tugas. Ini ada misalkan ada tugas individu atau kelompok, nanti bisa di LMS. Mungkin nanti LMS-nya Ibu belum masuk ya di LMS yang sekarang ya. Kalian sudah masuk ya di LMS Buleni ya, kalau tidak salah. Buleni buat ya. Sudah Ibu, iya ada. Oke, nanti Ibu konfirmasi dulu biar tidak double ya, maksudnya. Tinggal meneruskan saja nanti Ibu. Nah, lalu ada jadwal perkuliahan. Kemarin ada materi yang sudah kalian pelajari ya, ya sebelum UTS mengenai beberapa materi ini ya, dari garis titik ya, ruang ya, bidang ya, ada jarak, irisan, jaring-jaring ya. Terakhir ada volume juga sudah sedikit belajar ya tentang volume ya. Nanti pada pertemuan ke-9 sampai ke-16 ini sudah ada materinya. Jadi nanti kalian bisa lihat di sini materinya. Nah, materi nanti pertemuan 9 dan 10 mungkin membahas volume prisma dan limas terpancung ya. Jadi mungkin sedikit mengulas kembali apa itu volume prisma, apa itu volume limas, lalu bagaimana prisma terpancung dan limas terpancung gitu ya. Lalu nanti pertemuan 11 kita akan membahas ini ada perbandingan volume. Ini bagian gitu ya, ini kedouble, bagian suatu ruang karena irisan suatu bidang terhadap bangunan tersebut. Lalu nanti ada bahas tabung ya, luas dan volume. Lalu kerucut juga luas dan volume. Bola, kita akan bahas bola di pertemuan 14. Nah, yang terakhir nanti volume bangun persekutuan antara dua bangun ruang yang berbeda. Nah, nanti di pertemuan sebelum UAS. Nah, mungkin untuk pertemuan setelah UTS kita tidak banyak memerlukan aplikasi ya, seperti GeoGebra atau dan lain sebagainya gitu ya. Karena kebanyakan di sini adalah perhitungan gitu ya. Jadi lebih banyak kita menghitung-hitung volume luas gitu ya. Jadi eh, lebih banyak hitung-hitungnya gitu. Jadi mungkin kita menggunakan yang seperti biasa saja, misalkan manual atau dan lain sebagainya gitu ya, agar lebih hafal ya apa itu volume prisma, volume limas, bedanya gitu, bagaimana yang terpancung gitu ya. Tabung kerucut kan beda-beda. Kalau menggunakan aplikasi full nanti takutnya lupa gitu tahu eh, ininya apa rumus-rumusnya atau beda-beda dari rumus beberapa ini seperti prisma limas karena mirip kan tabung kerucut bola gitu ya. Kita lebih banyak perhitungan. Mungkin untuk penilaian nanti ada tugas individu atau kelompok eh, sekitar 40%, ada UTS yang kemarin sudah kalian laksanakan 30% dan UAS juga 30%. Jadi tugas individu kelompok ini gabungan seluruhnya ya dari sebelum UTS maupun setelah UTS. Nah, jadi mungkin nanti sebelum UTS 20%, mungkin setelah UTS nanti 20%. Nah, lebih banyak kita tugas mandiri lah. Dan nanti ada latihan-latihan di setiap pertemuan gitu ya. Jadi yang mau mendapatkan poin bisa menjawab soal-soal latihan yang diberikan. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan mengenai perkuliahan dengan Ibu. Izin bertanya Ibu untuk memastikan lagi, jadi nanti LMS-nya nggak bikin baru kan ya? Ibu yang bergabung sudah dibuat atau bagaimana Ibu? Iya, nanti Ibu coba bergabung ya. Sebenarnya Ibu sudah WA belum ya, Bu? Ini, Bu Leni ya. Nanti Ibu tinggal meneruskan saja gitu.
Nanti setelah perkuliahan mungkin baru kita ini ya upload-upload materi dan forum untuk diskusi latihan gitu ya. Jadi nanti latihannya kalian mengerjakan latihan, presentasi di kelas gitu ya, online maupun offline. Nanti boleh difoto seperti biasa ya, nanti dimasukkan PDF ke forum diskusi. Jadi misalkan teman-teman ada yang belum paham, bisa membaca hasil jawaban kamu yang kamu sudah presentasikan gitu. Juga nanti ada tugas nanti beberapa tugas. Baik Nah, Ibu itu untuk jelas. iya untuk kontrak kuliah ya. Nanti Ibu share lagi saja di pertemuan ke-9 ya. Nah, kita nah terlihat ya. Sudah Ibu. Nah, dari sini nanti kita akan mempelajari volume prisma dan limas ya, sebenarnya ada dua. Jadi karena mungkin dua pertemuan, mungkin kita bagi saja. Nanti mungkin kalau ada yang belum jelas, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Seperti saja ya. Nah, untuk pertemuan pertama, ini kita akan membahas prisma ya. Jadi kita kan kemarin kalian sudah mempelajari ya mungkin di pertemuan sebelum UTS gitu. Mungkin sedikit mengulang ya prisma gitu karena eh, mungkin saja ada yang masih terbalik antara prisma dan limas gitu atau belum tahu prisma itu yang bagaimana gitu. Dan bagaimana mungkin sifat-sifatnya gitu atau ciri-cirinya gitu ya. Kalau dalam beberapa definisi ini ya, ada dari definisi dari beberapa pendapat gitu ya. Kalau prisma adalah bidang gitu ya, bidang banyak yang dibatasi oleh dua bidang sejajar dan buah bidang lainnya dengan dua dua saling berpotongan lurus garis-garis yang sejajar. Jadi prisma itu sejajar bidang-bidangnya gitu ya. Beda dengan limas. Kalau limas kan membentuk suatu ini ya eh, lancip gitu ya di ujungnya kadang jadi tidak sejajar. Kalau ini prisma yang sejajar. Prisma juga ada definisi lain yaitu dari sebuah benda yang dibatasi oleh sama yang dua bidang sejajar dan bidang-bidang lain sejajar dengan suatu garis. Jadi ada satu garis eh, pada bidang-bidang tersebut. Ada beberapa definisi lain juga di sini yang berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, dan juga ada definisi lain yang di sini dua buah alasnya identik dan sejajar dihubungkan oleh sisi-sisi tegak. Sama ya sebenarnya sisi-sisi tegak ya itu ya bidang-bidang kan ya. Jadi ini beberapa definisi dari prisma. Nah, ini contoh gambar saja mungkin ada di sini bisa dilihat dari prisma segitiga dan prisma di sini ada segi lima ya. Jadi ini eh, agar mengingat kembali bagaimana prisma dan gambar prisma. Ada beberapa istilah ya pada prisma di sini, yaitu ada bidang bawah dan bidang atas di sini. Kalau bidang bawah itu bidang alas ya, atau bidang dasar dan bidang atas. Jadi atas dan bawahnya itu sama gitu ya. Apabila bidang bawahnya segitiga, maka bidang atasnya juga segitiga. Begitu juga sampai segi empat juga atasnya segi empat. Jadi prisma sama, bidang bawah dan bidang atas. Sedangkan rusuk-rusuk prisma di sini terdiri dari rusuk tegak, rusuk bidang, dan di sini rusuk bidang atas. Ya, jadi rusuk tegak, rusuk bidang alas, dan rusuk bidang atas. Nah, sedangkan tinggi prisma itu jarak antara dua bidang yang sejajar ya.
atau jarak antara bidang alas dengan bidang atas. Jadi kalau dalam gambarnya itu ya jelas tingginya ini gitu ya, jelas tinggi prisma. Nah, penamaan jenis prisma, ini suara ibu ada ribut ya, sedang hujan ya, jadi lumayan ke distract ya suaranya. Kita teruskan saja ya. Ada penamaan jenis prisma ini berdasarkan bentuk alas. Jadi nama prisma ini prisma segitiga gitu contohnya. Maka ya memang alasnya segitiga. Nah, prisma segi empat berarti alasnya segi empat. Sampai prisma segi lima alasnya segi lima gitu ya. Nah, ini ditulisnya di sini adalah bidang alasnya berupa segi n. N itu sampai ke sekian ya seginya. Nah, tahu juga prisma bersisi n. Jadi lain bahasa saja. Tetap namanya prisma segi berapa tergantung n-nya. Nah, di sini alas-alasnya bisa berbentuk segi empat sama kaki, empat tas sama kaki ini macam-macam ya. Segi enam atau poligon dan lain sebagainya. Nah, ciri-cirinya tadi alasnya juga sejajar dan sama bentuknya gitu ya. Nah, dan sisi-sisinya juga berbentuk panjang dan segi banyak atau segi banyak lainnya. Nah, untuk sisi-sisi tegak prisma itu tegak lurus terhadap kedua alasnya. Prisma memiliki berbagai bentuk dan ukuran. Ya, tadi contohnya tadi tergantung seginya berapa, itulah jenis prismanya gitu ya. Nah, ada beberapa jenis prisma yang sering atau familiar sudah sering dipelajari ya oleh kita dari sekolah ya. Itu yang pertama jelas prisma segitiga. Di sini bentuknya alas atau bidang alas atas dan bidang alas bawahnya sama segitiga gitu ya. Nah, ini mempunyai selimut yang bentuknya juga persegi panjang. Nah, sifat-sifat prisma segitiga kemarin sudah belajar ya, kalian kan tahu sisi, titik, segala macamnya bidang dan lain-lain ya sudah mempelajari. Di sini mempunyai 5 sisi segitiga. Jelas di sini sisinya ada 5 ya, atas, bawah, depan, kanan, kiri gitu ya. Kelihatan ada 5 sisi. Prisma segitiga juga mempunyai 6 titik sudut. Nanti bisa dilihat enggak titik sudutnya ada jelas ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan juga mempunyai 9 rusuk. 9 rusuk. 3 di antaranya rusuk tersebut adalah rusuk tegak. Nah, ini beberapa sifat ya dari prisma segitiga. Ada lagi prisma segi empat. Kalau ini kan terkenal ya, jadi sudah tahu namanya kubus. Sudah hafal juga bagaimana cara mencarinya pasti. Kubus ya. Nah, ini alasnya jelas segi empat ya. Maka bidang alas bawah dan bidang alas atasnya juga segi empat dan sisi-sisinya juga bentuknya persegi panjang ya, persegi empat. Sifat-sifatnya ya karena dia segi empat, jadi sisinya lebih banyak daripada yang segi tiga. Mempunyai 6 sisi, 4 sisinya samping dan 2 atas bawah, alas bawah dan alas atas. Dan 8 titik sudut, atas 4, bawah 4. Juga mempunyai 12 rusuk. Dan 4 diantaranya adalah rusuk yang tegak. Nah, sangat familiar ya. Nah, ini segi 5. Nah, mungkin eh, sudah pernah mencari ya ini prisma segi 5. Sudah pernah melihat juga prisma segi 5 yang seperti ini ya. Jelas di situ mempunyai bentuk alasnya segi 5. Jadi alas atas dan bawahnya sama segi 5. Mempunyai 10 titik sudut ya, atas 10, bawah 10. Dan 15 rusuk. Limanya adalah rusuk tegak ya. Dan 7 sisi. 7 sisi 2 di atas dan bawah. Atas bawah kelilingnya adalah 5. Jadi mempunyai 7 sisi. Ini ciri-ciri dari prisma segi 5. Nah, ini segi 6.
Ini mungkin jarang dicari ya. Jadi yang prisma segi 6 ini lebih familiar, familiar kan segi prismanya segitiga dan segi 4. Segi 6 ini paling jarang di ini ya. Nah, ini sama alasnya dan alas atas dan alas bawahnya berbentuk segi 6, sama sejajar. Nah, dan mempunyai 12 titik sudut, 6 bawah, 6 atas dan 18 rusuk. 6 rusuknya adalah rusuk yang tegak di sini. Nah, rusuk tegak nih, rusuk tegak. Dan mempunyai 8 sisi. 8 sisi berarti 6 keliling, satu atas, satu bawah. Jadi 8 sisi. Nah, ini merupakan jenis-jenis prisma ya, mengingat kembali eh, prisma segi 3, 4, 5, dan 6. Dan mungkin ada beberapa prisma segi N lainnya gitu ya, segi 8 dan lain sebagainya gitu ya. Eh, Tinggal ditambahkan mungkin nanti titik sudutnya, jumlah rusuknya, dan sisi-sisinya lebih banyak gitu ya. Nah, ini volume prisma ya. Nah, mungkin sudah sedikit dipelajari oleh kalian ya kemarin dan waktu SMA ya hafal lah mungkin ya prisma segi 3 dan segi 4 gitu. Nah, di sini untuk volume prisma yaitu luas alas kali tinggi ya. Nah, volume prisma tergantung jenis alasnya. Nah, jadi luas alasnya ini nanti tergantung yang diketahui ya atau yang akan ditanyakan. Apabila prismanya segi 4 maka luas alasnya dicari segi 4. Kalau luas prisma segitiga, luas alas segitiga. Apabila segi 5 ya luas alasnya segi 5 gitu ya. Prisma segi 6 ya berarti luas alasnya segi 6. Nah, ya ini mungkin mengingat kembali kemarin eh, kita lihat kalau prisma segitiga berarti volumenya adalah luas alas kali tinggi dengan luas alasnya setengah kali alas kali tinggi. Nah, kalau prisma segi 4 juga sama luas alas kali tinggi sama ya. Sisinya A kali B atau sisi kali sisi gitu ya. Nah, kalau segi 5 berarti volumenya ya luas alas kali tinggi juga sama. Hanya mungkin 5 dikali alas kali tinggi. Begitu juga dengan segi 6 ya. Jadi 6 kali alas kali tinggi. Bahannya eh, berbeda di luas alas. Ini untuk rumus-rumus volume prisma. Ada beberapa contoh soal mengenai volume prisma ya. Nah, yang pertama dari prisma segitiga. Di sini. Di situ ada sebuah prisma segitiga. Ini memiliki alas sebesar 8 cm ya di situ. Nah, tinggi alasnya T sebesar 5 cm dan tinggi prismanya H sebesar 12 cm. Nah, bagaimana volume dari prisma tersebut gitu ya? Maka menggunakan rumus dasar yaitu volume luas alas dikali tinggi. Nah, luas alasnya kita lihat karena segitiga berarti setengah dikali alas kali tinggi. Jadi kita cari luas alasnya dulu. Tinggal masukkan setengah kali alas kali tinggi, alasnya 8, tinggi alasnya adalah 5 cm. Jadi tingginya jangan tertukar. Jadi tinggi yang alas 5 cm. Didapatkan luas alasnya 20 cm persegi ya di sini. Nah, setelah dapat luas alas 20 cm persegi, kita akan baru mencari volumenya dikalikan dengan tinggi prismanya. Nah, yaitu 12 cm. Maka didapatkan volume prisma segitiganya yaitu 240 cm kubik ya. Kubik karena 3 kali pengkalian ya. Jadi 20 untuk volume 240 cm kubik. Nah, ini pasti kalian mengingat saja ya ini ya kemarin sudah pernah dipelajari. Untuk ini prisma segi 4 kita lihat di sini. Contohnya adalah mempunyai salah satu sisi alasnya adalah 10 cm dan lebarnya 6 cm. Ini sisinya berbeda ya, tidak sisi kali sisi yang ini ya. Kalau sisi kali sisi kan
mungkin 5 kali sama misalnya dengan sisi yang sama. Kalau ini berbeda, jadi panjang dan lebar. Nah, memiliki kita cari dulu luas alasnya, berarti luas alasnya A kali B kan, 10 kali 6. Nah, maka didapatkan luas alasnya 60 cm persegi. Sedangkan tinggi prismanya yaitu 15 cm. Nah, maka volumenya adalah luas alas kali tinggi. 60 cm persegi dikalikan dengan tingginya 15 cm. Maka didapat volume prisma segi 4 yaitu 900 cm kubik. Sampai sini dapat dipahami ya. Untuk volume segi prisma segi 4, segitiga dan segi 4. Ini untuk contoh ada prisma segi 5. Nah, ini tidak jauh berbeda juga sama untuk volume luas alas kali tinggi ya di sini. Nah, di sini apabila diketahui prisma segi 5 8 cm, ini panjang sisinya, lalu tinggi tinggi segitiganya 6,93 cm, itu kita cari luas alasnya dulu. Itu 5 kali alas kali tinggi. Tinggal dimasukkan saja 5 kali 8 kali 6,93. Maka didapat luas alasnya sekitar 277,2 cm persegi. Nah, sudah dapat luas alas, tinggal kali tinggi si prisma 10 cm. Didapatlah volumenya 2.772 cm kubik. Ini ya hasil dari volume segi 5, prisma segi 5. Bagaimana untuk contoh soal yang prisma segi 6? Nah, juga sama ya, karena rumusnya sama, hanya luas alas kali tinggi. Kita coba lihat yang diketahui apa. Nah, di sini dalam prisma segi 6-nya mempunyai alas A-nya sebesar 5 cm dan tinggi alasnya, tinggi alas ya, 4 cm. Ya sudah tinggal dimasukkan luas alasnya 6 kali 5 kali 4. Didapatkan 120 cm persegi. Sudah didapatkan luas alas, tinggal dikalikan dengan tinggi si prisma. H di sini. Tinggi si prisma adalah 9 cm. Lalu volumenya ya dikalikan 120 cm persegi dikalikan dengan 9 cm. Jadi didapatkan volume prismanya yaitu 1080 cm kubik. Nah, ini kira-kira volume prisma segi 6 ya. Nah, jadi contoh-contohnya ada beberapa. Nah, nanti tergantung nanti prisma segi berapa. Misalkan segi ke berapa nanti dicari dulu luas alasnya baru nanti dikalikan tinggi supaya dapatkan hasil volumenya. Nah, kita lanjutkan ya dengan macam-macam prisma. Sudah belajar belum mengenai beberapa macam-macam prisma? Oh, tadi kan jenis-jenis yang sangat familiar ya. Ada prisma segitiga, segi empat. Kalau ini macam-macam. Kemarin sudah belajar mengenai macam-macam prisma pertemuan sebelumnya. Belum, Ibu. Oke, kita coba bahas ya. Mungkin ada yang namanya di sini yang pertama prisma tegak di sini. Nah, prisma tegak itu suatu prisma yang rusuk-rusuknya tegak, lurus pada bidang alas. Jadi sama di sini ya. Eh, prisma tegaknya rusuk-rusuknya tegak pada bidang alasnya, tidak ada yang miring. Kan nanti ada yang prisma miring gitu ya. Nah, ini prismanya tegak. Jadi di sini tuh biasanya sudutnya adalah siku-siku gitu ya di sini. Karena rusuk-rusuk tegak. Rusuk-rusuknya yaitu tegak lurus. Nah, ini namanya prisma tegak. Ini contoh di sini ada prisma tegak yang segitiga. Contoh di sini. Maka di sini sudutnya siku-siku, 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 siku-siku karena tegak lurus.
Kalau untuk prisma miring ada juga untuk yang kedua. Itu suatu prisma yang rusuk-rusuknya tegak berdiri miring, tidak tegak lurus terhadap bidang alas-alasnya. Jadi contoh di sini prisma miring segi lima misalnya. Nah ini miring ya prismanya. Jadi belum tentu eh, sudut siku-siku di sini karena dia miring. Nah bisa jadi miring ke kanan, bisa jadi miring ke kiri. Ini hanya contoh saja ya di sini. Tidak tegak lurus rusuk-rusuknya. Ada lagi namanya prisma beraturan atau teratur. Nah ini sering eh, keluar pada soal-soal latihan ya biasanya. Prisma teratur atau beraturan. Nah, prisma tegak yang bidang tegak yang bidang alasnya berupa segi banyak aturan. Jadi ada beberapa segi ya, misalnya contoh di sini prisma teratur berisi lima, misalnya berarti segi lima gitu ya di sini. Nah, prisma beraturan. Ada juga yang namanya paralel epipedum. Di sini suatu prisma yang bidang alasnya berbentuk jajar genjang. Jadi tidak berbentuk ini ya, tegak lurus ini ya, eh, alas kali panjang kali lebar gitu ya, panjang kali lebar seperti biasa gitu ya, tapi dia miring gitu ya, seperti berbentuk jajar genjang. Ini namanya paralel epipedum. Nah, prisma yang seperti ini. Kalau tadi kan prisma segi empatnya normal ya. Nah, ini berbentuk jajar genjang. Nah, yang terakhir yaitu prisma terpancung. Nah, dari gambar sudah terlihat ya, seperti dipancung ya prismanya ya. Jadi kalau tadi kan segitiganya harusnya seperti ini ya. Nah, alas ini kan bidang alas bawah. Bidang alas atasnya harusnya seperti ini juga kan. Seperti ini gitu ya. Nah, seperti ada yang hilang di sini atau dipancung di sini. Nah, terpotong lah ya bahasanya terpotong. Nah, ini ilustrasi gambarnya. Nah, semua rusuk tegak prisma dipotong oleh sebuah bidang yang tidak sejajar. Jadi bidangnya itu sembarang potongnya. Nah, sehingga prisma terbagi menjadi dua bagian masing-masing, disebut prisma terpancung. Nah, maka bisa disebut prisma terpancung itu sebuah benda yang dibatasi oleh dua bidang tidak sejajar, jelas tidak sejajar ya ini kan, dan bidang-bidang lain yang saling memotong menurut garis-garis sejajar. Nah, ini pengertian dari prisma terpancung. Nah, untuk volumenya kan pasti berbeda ya dengan prisma yang ada ya, maksudnya prisma segitiga yang ada gitu. Ini yang bersisi tiga adalah luas daerah irisan siku-sikunya dikalikan dengan sepertiga kali jumlah panjang rusuk-rusuk yang tegak. Nah, itu adalah volume prisma yang terpancung. Nah, ini ada beberapa contoh ya. Nah, di sini ada sebuah prisma teratur terpancung. Nah, berarti bersisi tiga. Berarti bersisi tiga itu sebenarnya segitiga dia. Sebenarnya dia itu tadinya prisma segitiga, tapi karena terpancung atau terpotong, nah jadi berbeda cari volumenya. Nah, diketahui ukuran rusuknya bidang alasnya 4 dan rusuk-rusuk tegaknya berturut-turut ada 5, 6, dan 7 cm. Nah, hitunglah volumenya. Nah, volumenya kan tetap sama. Cara mencarinya tetap luas alas kali tinggi kan. Nah, tinggal bagaimana luas alasnya. Nah, untuk luas alasnya, eh, panjang rusuk tegak yang paling panjang yaitu 7 cm. Berarti masukkan rumus luas alas segitiga kan setengah kali alas kali tinggi. Maka masukkan setengah kali alasnya 4 cm, tingginya yang terpanjang 7 cm. Maka didapat luas alasnya 14 cm persegi. Sudah dapat luas alas, langsung saja dikalikan oleh tingginya 7 cm. Tinggi prismanya ini ya. Ini yang sebenarnya tinggi prismanya. Maka didapatkan 98 cm kubik. Maka volume prisma tersebut adalah 98 cm kubik ya, yang terpancung tadi.
Nah, ada contoh lain di sini sebuah prisma terpancung juga, alas berbentuk segitiga. Oh, sama-sama segitiga di sini, sama sisi, tapi di sini kan sisinya sama dengan panjang sisi alasnya yaitu 8 cm dan tinggi dari prismanya yaitu 10 cm. Nah, bagaimana volume prisma tersebut? Nah, apabila segitiganya sama, maka kita cari sama ya tadi volumenya dan luas alas kali tinggi. Maka luas alasnya yaitu akar 3/4 dikalikan dengan sisinya karena sama kan, jadi 8 cm kuadrat. Nah, maka luas alasnya adalah 16 akar 3 cm ini ya kuadrat ya di sini ya. Tuh, persegi ya. Lalu untuk volumenya ya tinggal dikalikan saja dengan tingginya 10, jadi 160 akar 3 cm kubik. Di sini untuk contoh, kebetulan di sini contohnya untuk segitiga, prisma segitiga yang terpancung. Nah, ada beberapa latihan di sini ya. Nah, nanti kalian coba latihannya ada 1 sampai 5, mengingat kembali ya untuk volume segitiga, segi 4, segi 5, segi 6 dan prisma terpancung di sini. Jadi silakan dicoba untuk mengerjakan latihan ya di sini. Nanti apabila ada yang bertanya ataupun ada yang ingin menjawab, silakan raise hand ya, atau silakan langsung berbicara. Dari Ibu, tanya Bu Leni dulu ya. Nah, sudah info konfirmasi dengan Bu Leni ya untuk bergabung ke LMS ya. Kemarin Ibu belum sempat ini ya konfirmasi ya. Nanti bisa kalau sudah bergabung bisa Ibu masukkan kan ininya PPT-nya ya atau PDF-nya ya. Ya silakan ya. Sementara kita share screen dulu. Jadi nanti boleh langsung raise hand atau ya silakan Dwi dan Rida dikerjakan dahulu ya.
Oke, silakan. Saya pakai Gaitsa nomor 4, Nabila nomor 5, Arianti nomor 3. Oke, Ibu, saya udah di share screen ya, Bu. Untuk nomor 2. oke Ibu stop share dulu ya. Iya, Bu. Izin share screen ya, Bu. Iya, Sebentar. Tadi kan prisma diketahui prisma segi 4 itu memiliki panjang alasnya 12 cm, terus lebar alasnya 8 cm, tinggi prismanya 10. Nah, untuk cari volume prisma itu kan luas alas kali tinggi. Nah, alasnya dia segi 4, jadi 12 dikali 8, panjang dikali lebar sama dengan 96. Terus volume berarti luas alas kali tinggi, luas alasnya 96 dikali tingginya 10 berarti 960 cm kubik. oke. Mungkin nanti ditambahkan kok luas alas kan sentimeter yang kedua. Kalau Nah, iya, Prisma Bu. kan sentimeter pangkat 3. Ya, Oke, makasih. Rida. Nanti kalau sudah ada ini, Ibu sudah gabung ke LMS, nanti Ibu buka forum itu ya, latihan ya. Jadi nanti kalian yang mengerjakan di sini ya, dipresentasikan itu juga mengupload ya atau mensubmit ya di forum tersebut. Jadi siapa saja nanti tertera di situ itu ya. Ibu, saya sudah yang nomor 1. Oke, silakan Dwi. Oke, izin share screen ya, Bu. Oke, soalnya itu sebuah prisma segitiga memiliki alas segitiga dengan panjang alasnya itu 6, tinggi alasnya itu sebesar 4 cm, dan tinggi prismanya itu sebesar 8 cm. Nah, hitunglah volume dari prisma tersebut. Nah, di sini volume prisma itu kan rumusnya luas alas dikali tinggi. Nah, luas alas itu rumusnya setengah kali alas kali tinggi karena alasnya itu segitiga. Jadi luas alas kita cari luas alasnya dulu pakai rumus yang setengah kali alas kali tinggi. Di sini alasnya itu kan 6 cm. Nah, tingginya itu 4. Jadi 6 kali 4 dibagi 2, 12. Terus sudah ketemu kan luas alasnya, kita cari volumenya, luas alas dikali tinggi karena rumusnya ini. Jadi 12 cm kuadrat dikali 8 cm, jadi 96 cm pangkat 3. Jadi volume prisma tersebutnya di 96 cm pangkat 3. Begitu, Bu. Maaf, Bu, Ibu masih benar. Oke, sudah tepat ya, Dwi. Oke, terima kasih, Bu. Ya, masih mudah ya untuk volume Prisma ya. Silakan yang lain jika ada ingin share screen. Ibu maaf, boleh lihat soalnya lagi nggak Ibu? Tadi saya ada yang belum kecatat. Boleh. Terima kasih Ibu. Hmm.
Ibu saya nomor 5. Siapa tadi yang berbicara? Nabila, Ibu. Oh ya, Kan prisma terpanjang alas segitiga sama sisi. Terus panjang sisi atasnya meter, tinggi prismanya 12. Terus jawabnya itu kita harus hitung luas alas segitiga. 4 dikali dengan sisi atasnya akar 2. Terus ini dapat masukin 36, jadi 9 akar 3 centimeter kubik kuadrat. Terus volumenya dari luas alas dikali tinggi, terus 9 akar 3 dikali 8, jadi 72 akar 3 centimeter kubik, Ibu. ya sudah benar ya. Untuk Nabila nomor 5-nya. Iya, masih mudah ya. Silakan nomor 3 dan 4. Ibu nggak bisa nomor 4 mau izin share Hmm. screen. Saya mau coba Ibu. Ya, silahkan. Oke, saya dulu ya. Oh, Pak Rianti. Apakah sudah terlihat, Ibu? Jadi untuk nomor 4, soalnya kan yang ditanya luas alas dari prismanya. Terus volume prisma segi 6 itu 1200 cm pangkat 3, tinggi prismanya 30 cm. Yang ditanya kan luas alas. Kalau untuk volume prisma kan luas alas kali tinggi, tapi volume prisma segi 6 kan luas alas kali tingginya dikali 6. Nah, kemudian tinggal dibagi aja 1200 cm pangkat 3 dibagi 30, itu hasilnya 40 cm kuadrat. Jadi luas alas dari volume prisma segi 6 itu 40 cm pangkat 2. Oke, sangat mudah ya karena luas alas yang ditanya ya, tinggal dibalik ya. Oke, Ketsa. Masih satu lagi ya yang belum. Sebentar ya Ibu. Abil boleh minta tolong saya screenin nggak Bil? Di sini lemot. Boleh ini dulu, sebentar ya. Oke, makasih Abil. Uh, jadi nomor 3 itu kan tadi yang ditanyain tinggi dari prismanya ya Bu. Nah, yang diketahui itu si volumenya sebesar 2160 cm kubik, terus sama apa nih tadi? Oh, sisi prismanya itu panjangnya 9 sama tinggi dari segitiganya panjangnya itu 7,79. Berarti kan kita harus cari alas segitiganya dulu. Nah, alas segitiganya itu kita pakai rumus Pitagoras. Jadi akar dari 9 kuadrat dikurang 7,79 kuadrat
Nanti hasilnya itu dikali sama 2, nanti dapat alas segitiganya itu 9,014. Habis itu tinggal masukin di rumusnya aja, volumenya tadi 2160, terus alasnya tadi udah didapat 9,014, tingginya itu 7,79 dikali si tinggi prisma. Nanti di pindah ruas dapat tinggi prismanya itu 6,15 cm, Ibu. Oke, berarti tadi cari alasnya dulu ya, karena kan yang diketahui hanya dari volume ya dibalik ya. Ya, Ibu. Nah, 7,79 dari yang ditanya ya tadi, yang diketahui ya tadi ya. Bentar. Ya, Ibu, diketahui di soal tadi. Oke. Sudah benar ya komahnya ya 9,014 ya dari akar dari ini ya. Kira-kira segitu ya. Ya, Ibu. Oke, sudah tepat ya. Tuh, Baik, terima nanti kasih, Ibu. mungkin Makasih, Abil. iya, mungkin agak sedikit berbeda di komah saja kalau dengan perhitungan kalkulator biasa ataupun kalkulator HP gitu ya. Oke, nanti dimasukkan ke LMS ya. Sudah Ibu memberikan tugas sama kalian ya, tapi karena LMS-nya belum bergabung dan konfirmasi dari Bu Leni sudah akan digabungkan, tapi mungkin ada kendala ya. Jadi mungkin tidak sekarang gitu ya. Kita tunggu saja ya. Jadi nanti Ibu berikan kalian tugasnya kalian kerjakan, kumpulkan di LMS saja ya, gitu ya. Jadi tidak perlu dibahas di sini ya, karena belum masuk di LMS kita. Oke? Baik, Ibu. Iya. Jadi untuk pertemuan pertama kita santai dulu. Nanti ada tugas dari Ibu, paling lambat nanti 1 minggu, pengumpulannya di hari Kamis depan gitu ya. Jadi ya, kita jam 1 ya perkuliahan, berarti sebelum jam 1 sudah mengumpulkan tugas. Oke, ada pertanyaan sepanjang perkuliahan? Sepertinya cukup jelas, Bu. Oke, kita cukupkan ya. Kalian masih ada kuliah lagi nggak sore? Tidak ada lagi ya? Iya, Ibu, tidak ada lagi. Oke. Oh iya, bentar. Hmm, Nah, oke. Tugasnya nanti kalian ini ya bikin contoh soal saja ya. Jadi tidak usah mengerjakan soal kan tidak terlalu sulit ya. Jadi bikin contoh soal saja nanti kalian mengenai eh, yang terpancung saja ya. Jadi kan kalau yang untuk volume segitiga, segi empat, segi lima, segi enam kan sudah menguasai lah pasti ya. Jadi nanti bikin contoh soal terpancung saja, satu saja, tidak usah banyak-banyak, tapi tidak boleh sama setiap mahasiswa gitu ya. Jadi kalian harus konfirmasi juga bahwa eh, tidak boleh sama gitu ya nanti ya soalnya. Khusus untuk volume prisma terpancung. Oke, clue-nya itu ya. Cukup? Sudah jelas? Iya, suara Nabila hilang-hilang soalnya. Iya, sudah jelas. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama.